Tsunami Siberut ini mampu memiliki magnitudo sebagai 1,9. Ya, karena kita bertanya berbagai macam komunitas yang ada di daerah Betawi dan sekitarnya, bahwa di sini terdapat beberapa sumber gempa, ya, tentunya di sekitar Betawi ini. Yang paling utama adalah zona subduksi lempeng ini. Ini mampu dan bisa memberikan gempa hingga sampai 8 bahkan 9. Gini. Ya, karena ini mengalami bergejala, kemudian terjadi bending di luar zona subduksi ini, juga ada sumber gempa. Zona sumber gempa di luar zona subduksi. Kemudian karena tekanan dari zona subduksi ini, maka tekanan obrik itu jalur besar-besar Sumatera. Nah, kita gempa daratan yang namanya dangkal. Kemudian di bawah zona subduksi ada sumber gempa lagi, dan di sini kita menyebut sebagai zona sumber gempa intraslab, ya. Ini bisa karena tekanan dari atas, tapi juga ada. Dan ini dapat memicu gempa-gempa yang memiliki stress drop tinggi dan berdampak ground motion yang lebih tinggi dari sumber gempa lain. Adalah contoh gambaran sumber gempa outer rise yang beberapa kali aktif di sebelah barat Nias, dan ini pada tanggal 20 April rilis 6,4 untuk gempa kuat ini. Nah, ini adalah sumber gempa di luar zona subduksi. Karena adanya bending subduksi ini, maka di sini terjadi penyesak potensi tsunami. Sebenarnya tsunami Jawa tahun 1921, kemudian The Great Sumba tahun 1977 itu dipicu oleh zona sumber gempa di luar zona subduksi ini. Kemudian ini kemarin pada tanggal 14 Maret sudah terjadi gempa berkekuatan 6,7, dan ini tentu saja berada di bidang kontak antar lempeng, ya. Nah, banyak yang pun ini sebagai zona megatrust, ya. Ini adalah gempa subduksi yang kita cukup khawatirkan karena memang di zona ini masih dalam para ahli, dan daerah ini juga masih mengakumulasi energi. Nah, ini menjadi menarik sekali gempa ini. Apakah ini sebagai sebuah pre-shock atau gempa pembuka atau bukan? Nanti kita lihat berikutnya. Nah, yang ini adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas besar Sumatera. Kita menyebutnya sebagai shallow crustal earthquake berkekuatan 6,1. Meskipun gempanya hanya 0,1, bisa menyebabkan korban 25 orang meninggal dunia. Dan kemudian yang keempat adalah gempa interslab, ya. Pada 25 Februari salah tanggalnya ini tahun 2009 itu terjadi gempa intraslab yang memiliki spektrum guncangan sangat dahsyat saat itu dan menimbulkan 1.115 orang meninggal dan 2.100. Ini adalah gambaran kompleksitas di daerah barat Sumatera Barat, ya, dan mana di sini banyak sekali bergempa dan hampir seluruhnya memberikan gempa-gempa yang bersifat destruktif. Nah, ini adalah review sejarahnya. Ini adalah gempa penting di sekitar Mentawai. Ini adalah gempa yang terakhir terjadi di zona Mentawai Siberut 1997. Kekuatannya diperkirakan 8,8, dan pada tahun tersebut tsunami di 5 hingga 9 meter. Dan ini dunia itu. Kemudian kalau yang 1797 ini segmennya itu mencakup Siberut,
Sipora dan Pakai. Tapi kalau yang 803 ini Sipora ke selatan ya, Sipora Pakai selatan, selatan, akan sampai 809 itu tsunami-nya. Tapi ini tsunami sangat bisa berdampak sampai tempat yang jauh dan menimbulkan kerusakan di Samudra Hindia. Dan ini tsunami air Bangis ini 1861 ini juga berdekatan 8,5, tapi ini di Taranya di Nias ya, ini 700 orang meninggal. Kemudian pada tahun 1935 ini berdekatan terjadi kekuatan 7,7, ini di daerah Kepulauan Batu, tapi tsunami-nya kecil. Dan saat itu sudah ada ilustrasi tsunami 1861 adalah saya ambil dari tsunami ini menimbulkan kerusakan sampai di Maldives, Sri Lanka, Seychelles, juga mencapai Australia bagian utara, Pulau Benggala dan Thailand. Dan ini sebenarnya mirip dengan tsunami Aceh 19. Nah, ini adalah gambaran betapa kawasan Mentawai dan sekitarnya itu sangat aktif ya. Sejak tahun 2000 kita sudah mendapati gempa-gempa kuat ya. Bahkan gempa besar ya. Ada lebih dari 6 ya. Di sini kemudian 2005 terjadi Nias ya. Kemudian gempa Padang ini dan subduksi tapi akibat aktivitas gempa intraslam ya. Kemudian ke selatan lagi kepada tsunami Pakai tahun 2010. Kemudian ke selatan lagi kepada tsunami Bengkulu tahun 2007. Kemudian tahun 2000 terjadi gempa Enggano, ini juga intraslam. Jadi seperti inilah gambaran betapa tahun 2000 sudah terjadi gempa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali gempa berkekuatan besar di wilayah tersebut. Nah, ini adalah sebuah gambaran ya, mengapa gempa-gempa di Sumatera itu memiliki kekuatan yang lebih besar ya, dibanding dengan gempa-gempa yang berada di selatan Jawa. Nah, kalau kita melihat dari efek dari gempa-gempa, selatan Jawa itu sudah cukup dalam ya, sudah menukik ya, dan sudah tadi sudah mengalami rollback ya. Kemudian kalau yang di tentu saja ini memiliki cukup beda ya antara sisi subduksi selatan Jawa dan juga Sumatera. Dan tentu saja di sini kalau kita melihat gempa-gempa di Sumatera itu bisa mencapai 8 bahkan 9. Dan kalau kita melihat gempa-gempa di selatan Jawa itu tampaknya belum ada yang paper yang kredibel yang menunjukkan bahwa pernah terjadi gempa berkekuatan 8. Ini tentu saja tampaknya berkaitan dengan anatomi dari sistem sarkafnya, sehingga kalau di Sumatera bisa mengakumulasi energi tegangan yang besar karena memang bidang kotaknya lebih luas dan lebih menekan. Nah, ini adalah hanya sekedar satu saja bahwa sejak tahun 2000 itu seluruh Sumatera itu kosong melepaskan Padang lah gue sih. Padang ada dulu. Ini yang paling pertama itu tahun 2000 itu sudah terjadi gempa berkekuatan 7,4. Halo? 2004 dan 2, kemudian 2005 8,4 dan 2007. Hingga saat ini yang masih kosong hanya di Mentawai Siberut ini, dan tentu saja ini menjadi perhatian kita untuk menyiapkan signifikasi agar jika ini terjadi kita bisa menekan risiko sedemikian mungkin. Nah, ini adalah gambar yang saya ambil dari ini dari Geoteknik. Mungkin Pak Dhani juga saya belum tahu karena tidak ada sumbernya dengan jelas, yang menunjukkan bahwa akurasi para peneliti LIPI cukup andal dalam
Ini tampaknya dibuat pada masa sebelum tsunami Aceh ya. Gambar ini tampak potensi sedikit sudah gambar di sini, dan ternyata benar terbukti tahun 2004 terjadi tsunami. Dan ini tentu saja untuk Barat Sumatera ini juga digambarkan. Sudah juga, jadi ada sebuah gambar peta yang sangat bagus juga menggambarkan landscape yang kita melihat di sini juga tampaknya di gambar merah oleh Karwan Liwi saat itu, dan betul tahun 2018 akhirnya rilis menjadi gempa. Tapi tampaknya masih banyak seismograf yang belum rilis, sehingga ini menjadi perhatian kita untuk menandai di sebagai kawasan yang potensi tinggi terjadi gempa. Nah, ini adalah kembali ke gempa kemarin yang dan meskipun gambar kuning ini menunjukkan adanya kerusakan, dan ternyata benar di Pulau Batu terjadi kerusakan akibat gempa ini. Nah, tersebut diikuti berupa rangkaian gempa susulan yang signifikan. Ini adalah gempa-gempa susulan. Hasil vitalnya hanya ada 8 gempa susulan, dan menarik banget. Nah, kalau kita plot titiknya itu tampaknya memang berada di batas paling utara dari segmen berat Mentawai Siberut, dan tentu saja ini menjadi perhatian kita semua terkait dengan penilaian apakah ini bagian dari gempa pembuka atau bukan, dan media itu selalu menanyakan terkait dengan hal ini. Dan ada beberapa catatan terkait ini, tapi saya berikan di belakang. Nah, kalau kita melihat pada periode 2018-2019 itu juga terjadi gempa signifikan yang dirasakan cukup kuat ya. Mulai bulan Juli 2018 kemudian pada Februari 2 Februari 2019 sudah terjadi gempa 6,1 ini di kemudian juga tanggal 13 Juni 2019 terjadi gempa di Barat Daya Siberut, ini kekuatan 5,2. Gempa-gempa yang signifikan kita menyebutnya, karena memang dirasakan cukup kuat ya masyarakat. Ini juga bagian rentetan dari gempa yang saya sampaikan tadi, gempa ini. Nah, kemudian untuk yang 22 Februari 2019 itu yang kekuatan 6,1 itu memberikan dampak susulan yang sangat banyak ya. Dan kita melihat ini ada di Trans Mentawai Pakai dan Mentawai Siberut ada di batas paling utara dari Mentawai Pakai. Nah, kalau kita melihat gempa susulan sangat banyak, dan kita menilai sebagai sebuah gempa yang tak mungkin berdiri sendiri ya, artinya memang ada sumber yang rilis saat itu, tapi belum bisa dianggap sebagai sebuah gempa pembuka. Kemudian gempa tersebut kita petakan ya. Di sini ada beberapa 6 gempa kuat di Kepulauan Mentawai, dan kalau kita melihat ini memang gempa-gempa yang terjadi tersebut lebih banyak berada di sekitar Pakai, meski baik Pakai Selatan maupun Pakai Utara. Tetapi menariknya di sekitar Siberut itu tetap kosong. Nah, ini juga rangkaian yang tadi saya sampaikan dan saya lebih jelas tahu. Ini Pulau Batu ke utara juga peningkatan ya, bahkan sehingga daerah Siberut sana itu gempa-gempanya cukup intensif. Dan ini di Pakai Utara ke Selatan ini ya terus, tapi yang menariknya
di Siberut ini kosong. Nah, kalau kita melihat apa yang termasuk dari para hal termasuk Prof Dadi, yang menarik adalah perhatian ada di Siberut, karena memang daerah kosong itu tampaknya memiliki kesesuaian dengan slip yang pada tahun dan seperti kosong. Nah, ini adalah zona yang kita cermati hingga saat ini. Dan kalau 5,3 kita memberikan perhatian yang lebih serius terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah. Karena memang sangat jarang terjadi gempa di Siberut dan sekitarnya ini. Nah, BMKG terus meningkatkan monitoringnya, termasuk juga di pulau-pulau lebih banyak pasang sensor, dan di Sumatera itu sudah lebih dari 95 sensor gempanya. Pada tindakan akumulasi terkait dengan parameter yang kita informasikan. Nah, ini adalah data yang hingga tahun 2016 ini tampak sekali memang Pakai ke selatan itu cukup tebal aktivitasnya, kemudian Pulau Batu ke utara juga tebal, tapi sekali lagi di sekitar Siberut ini ada pendapatan aktivitas yang menurun ya, sepi yang dibanding dengan sebelah selatan dan sebelah utaranya. Nah, ini untuk segala magnitudenya dan kedalaman. Apa saja juga yang berkekuatan di atas 5 yang signifikan. Ini ada fenomena yang lebih sepi dibanding dengan sebelah selatannya dan sebelah utaranya. Ini dari aspek data. Nah, kalau berdasarkan data relokasi juga menunjukkan ada sebuah daerah yang lowong di sini di barat Siberut ini. Dan ini menunjukkan bahwa memang kawasan ini layak untuk disebut sebagai daerah seismic gap atau daerah kekosongan. Nah, ini hingga tahun 2002, Januari 2020 sama, ada zona kekosongan yang mencolok. Ini ada sebuah gambaran, kami mencoba untuk memodelkan dampak gempanya. Nah, dampak gempa 9 ya, yang tertarget pilih, maka daerah yang berwarna ini daerah-daerah yang bisa mendapat hal kerusakan karena ada di nah, karena gempanya ini di zona bidang kontak dan tanggal itu saja lempeng operatingnya itu akan tinggi tsunami, dan terus lihat hasil penelitian ini dari Mandiri Natal sampai ke populasi bisa mendapat anggapan awal yang tsunami sekitar 3 meter dari itu, dan kepulauan ini juga akan terdampak tsunami dengan status awas 3 atau 3 meter juga. Nah, setiap ada kejadian di daerah tersebut itu wartawan selalu menanyakan apakah ini gempa membuka, apakah ini force shock. Nah, kita cukup sulit untuk menjawabnya. Namun ini Sida dan kawan-kawan jurnal saya 2016 itu bisa menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kita bisa menilai itu sebagai sebuah gempa pembuka itu jika akibat gempanya itu proses migrasi percepatan titik misalnya saja semakin cepat ya. Artinya ada proses akselerasi aktivitas kegempaan ya. Maksimum atau gempa utama itu akan terjadi ya. Kemudian teridentifikasi adanya repeating earthquake. Nah, repeating earthquake itu yang disebut sebagai force shock atau gempa pembuka. Nah, dari beberapa paper itu kemunculan akselerasi repeater atau gempa-gempa sebelum dari gempa besar itu memang sudah umum terjadi gempa pembuka. Nah,
Ini adalah gambaran mengenai sebelum terjadinya tsunami Aceh tahun 2004 itu dalam paper tak sebutnya ya, itu ternyata sejak tahun 2002 terjadi gempa di timur laut Simelu ya. Itu startnya awalnya adalah dari situ. Jadi sejak itu terjadilah gempa-gempa repeater atau repeating begitu. Banyak gempa-gempa yang mirip atau yang disebut sebagai itu tadi pulang di segmen di barat Aceh. Nah, secara sederhana ini menunjukkan ada sebuah proses loading yang semakin lama, semakin intensif sebagai gempa bukai sebelum munculnya gempa utama atau main shock. Tentu saja analoginya mirip dengan kalau kita mematahkan batang kayu, kita lakukan ya bagian-bagian patah yang benar-benar bahwa kayu itu patah dan itu sebagai gempa utamanya. Itu adalah analogi terkait dengan core shock. Nah, kalau kita melihat selain gempa tsunami Aceh 2004 itu seperti gempa Tohoku 2019 yang ada banyak dan juga 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau melihat berita Pak Usida itu memang mirip dengan yang terjadi di Sumatera. Jadi mulai Januari tanggal 8 dan terus terjadi. Makanya ketika di Sumatera Barat itu ada gempa signifikan, kemudian ada susulan dan ada gempa kekuatan 6, kemudian susulan berulang. Nah, ini menurut saya pribadi ya, itu belum berupa. Nah, kalau disebut sebagai warning masih bisa ya, tapi kalau gempa karena akselerasi dan untuk cluster yang terus-menerus dan loading semacam yang terjadi di Aceh juga di Tohoku. Ini adalah gambaran memang sebelum main shock ini ada banyak sekali gempa-gempa yang terus-menerus menyambung. Nah, ini gempa-gempa di atas 8 itu memiliki karakter seperti itu dalam beberapa paper. Nah, ini adalah gambaran dari yang dipetakan oleh Pak Usida itu. Jadi memang sejak Januari Januari, Februari. Jadi sejak Februari ada kemunculan yang terus dan akhirnya baru main shocknya keluar itu 11 Maret itu. Dan ini ada sebuah gambaran. Kadang-kadang saya juga suka iseng mengecek case itu kan kita mudah melihat gempa-gempa itu pertama ya. Nah itu gempa di Selatan Banyuwangi itu ada pola-pola seperti ini. Jadi memang apa yang dikatakan Pak Usida itu benar bahwa untuk gempa-gempa signifikan mungkin di atas 5 ya. Itu sebelum gempa utama yang teramat dengan Aceh. Nah ini adalah gempa utamanya. Nah, kemudian di Chile juga pada tahun 2014 itu juga ada repeating earthquake 3 bulan sebelum. Dan aktivitas itu memang loading terus dan itu akselerasi percepatan terjadi gempa itu terus menerus terjadi. Ini nah, sekarang kita mencoba untuk melihat terkait dengan gempa intraslab ya, Padang ya. Ini ada paper dari Kylie Wisman ini dan kawan-kawan. Ini menarik sekali untuk sahabat. Dia menulisnya bahwa gempa 2009 ya, berkekuatan 7,6 itu merupakan gempa intraslab terbesar kedua di zona subduction juga sebagai dikatakan GCMT pasca gempa Enggano 2000. Bapak nggak bubu, Nah, Bapak bubu. Gempa Padang 2009 ini secara bervariasi memang menekan bagian dalam zona negara. Terjadinya gempa-gempa intraslab ya di bawah bidang kontak itu memang tidak akan mengurangi
yang sudah terakumulasi di atasnya ya, di bidang kontak ya. Bahkan kemunculan gempa intraslab ini yang ada di bawah megatrust ini bisa meningkatkan karena perubahan artinya tegangan di atas itu bisa tertambah. Ini menurut papernya Wisman ini. Nah, gempa intraslab Padang 2009 itu menurut beliau itu bisa mendorong terjadi gempa megatrust kuartal berikutnya ya yang sinyalir itu ya bidang slipnya seperti yang terjadi pada tahun 1797 itu. Nah, ini ada paper menarik lagi ya, karena intraslab ini ternyata secara mekanik itu memiliki kaitan dengan megatrust ya, atau kemudian gempa subduksi di bidang kontak di atasnya. Di sini disebutkan gempa megatrust Tohoku 9,0, kemudian 2011 ya. Kemudian gempa Maule Chile 2010 8,8 dan Igu Chile 8,2. Tahun 2014 itu diamali karena gempa intraslab. Sebelum terjadi gempa megatrust didahului dengan lempeng yang sudah jatuh dalam mantel di bagian yang kalau dari atas nanti. Kemudian jadi bagian dalam slab lebih tertekan. Yang di bawah ya, maksudnya di intraslab di bawah megatrust itu saat ada tegangan di atas itu, di bawah itu menjadi tertekan ya. Ketika bagian yang lebih dangkal di intraslabnya, di bidang kontaknya, di megatrustnya itu berusaha menahan kuncian tekanan yang kemudian mengakselerasi laju subjatuhnya. Kalau sudah seperti terjadi ya. Jadi memang ini ada hubungan mekanis ya antara gempa-gempa intraslab dengan gempa subduction ya yang ada di atasnya. Jadi kalau kita melihat saat ini terjadi banyak sekali gempa intraslab yang ada di selatan Banten ya. Nah, kalau menurut paper ini ya kita khawatir juga karena ini menjadi alarm ya bahwa dari paper ini bisa melihat bahwa banyaknya gempa-gempa intraslab di selatan Banten dan Sunda itu bisa mengakselerasi rilis energi yang ada di zona subduksi di atasnya itu. Dan ini sebenarnya kalau kita melihat apa ya, analogi ringannya ya seperti teori jemuran spray itu, kalau sudah ditarik maka di atasnya akan ketarik juga. Nah, seperti ini. Nah, ini catatan akhir saya. Setiap gempa besar tapi pasti dapat diamankan kosong. Jadi sebenarnya kalau sudah akselerasi turun cluster bisa kita warning masyarakat lebih berhati-hati. Ya. Kemudian belum adanya aktivitas seismik yang muncul mengarah ke lokasi. Jadi kalau saya melihat apa yang terjadi di Betawi, jadi seperti nah, kalau saya pribadi itu belum. Dari mungkin yang berbeda dengan apa tapi dalam kemudian ketika ada zona signifikan yang memang perlu pantau itu BMKG upaya dalam monitor Terima kasih Mas Pak. 81. Oh, sekarang 181 bukan dari geologi saja. Tadi saya lihat dari orang perumahan, dari kabupaten yang di Padang kan gitu, teman di Padang lah. Kalau saya melihat kan masalah disaster reduction untuk konferensi itu kan saya yakin lah di mana-mana ada ya, karena memang Mentawai itu menjadi perhatian dunia ya. Nah, yang mau saya tanyakan supaya Pak Daryono juga bisa menjawab peserta yang di luar geologi,
kan kita juga pemerintah telah memiliki Undang-Undang Nomor 24 ya terkait penanggulangan bencana, dan ini tanggung jawab pemerintah, termasuk bahkan Mentawai sendiri juga telah punya Perda ya nomor 2 2017 turunan dari undang-undang tersebut. Implementasinya enggak. Ini seberapa jauh tadi Pak Daryono mengatakan paper yang menarik, tapi menjadi khawatir dari kita kalau dulu bisa dari tahun 1700 cuma 300, sekarang pemukiman tambah, bahkan 2009 itu ada 1.500 korban. Nah ini bagaimana BMKG Pak menerjemahkan yang tadi untuk diletakkan pada rujukan kepada pemerintah daerah, bagaimana pihak pemerintah daerah mendapatkan kenyamanan dari keilmuan yang diterjemahkan kepada mitigasi kekhawatiran tadi kepada masyarakat oleh BMKG. Monggo Pak Daryono. Terima kasih Bapak. Jadi kita sebagai lembaga yang ada dan warning, tapi juga mengajarkan kepada pemerintah daerah atas bagaimana cara merespon informasi dan warning, karena tanpa tanpa apa. Nah, di dalam sosialisasi Kurang nempel Pak. dan melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai BMKG Goes to School, dan ini memang kita door-to-door memberikan edukasi, dan kita ada berhentinya Pak. Jadi gerakan itu sekolah rumah juga di daerah-daerah, tidak hanya di Sumatera, beberapa daerah yang dengan risiko kepadatan kita ada lagi, dan kita memiliki sinergi yang bagus dengan BPBD dan dengan daerah, dan kita disambut untuk terus melakukan ini, dan kegiatan yang kita lakukan melibatkan BPBD, TNI Polri. Kita memang bisa menekan risiko sedikit mungkin. Bagaimana cara sebelum belum ke Prof Dani ini audien kalau mau tanya monggo langsung dimasukkan di questionnaire di situ ya, pertanyaan-pertanyaan di WA di chat langsung saja gitu. Dan ini waktu mungkin untuk Terima kasih Pak Singgi. ya. Tapi sebelum mulai ini saya mau tanya juga nih sama Pak Daryono. Soalnya saya kaget itu tadi dengar korban dari 1797 itu ada 600 orang ya Pak Daryono. Apa betul ya? Karena apa namanya? Yang saya baca itu korbannya 300 Pak. 2 orang atau 100 ya. Itu pun banyak karena setahu saya sih korbannya 1-2 orang malah tidak ada. Waktu tahun 1797 ya Pak Daryono, Ya. penduduk Kota Padang itu masih 7.000 orang itu. Itu masih saya kalibrasi lagi Prof. Ya, mohon dicek kalau memang betul itu Baik, Pak biasa. Denny. Dengan penduduk 7.000 orang, korbannya bisa 300 ya. Sekarang Padang berapa orang ya, Bro? 1 jutaan lebih sekarang ya. Ini perlu mitigasinya perlu diperlukan lagi nih ya. Terima kasih. Lanjut, Bro. Baik, saya akan share screen sekarang. Saya matikan videonya supaya tidak mengganggu. Sudah bisa dilihat? Atau masih proses? Di proses kali. Belum. Belum, ya. Oke, sebentar. Ini koneksinya lagi lemah nih mungkin. Sebentar ya. Prediksinya magnitudenya terlalu besar, Pak. Mewadahikan. Tapi para Prof tadi bagus sekali. Oke, ini saya sedang menurutkan ini apa namanya resep dari Pak Daryono ini kalau ada problem. Belum juga sekarang. Belum Prof. Coba begini. Kalau begini gimana?
Belum juga, Bro. Belum juga. Belum. Oke. Apa lagi yang harus saya perbuat ini? Sebentar. Keluar dulu Dan, keluar dulu terus masuk lagi dulu. Caranya Pak Ketua mantap. Mas Irma megang komputer soalnya. Semua bro. Prof. Baik, saya mulai. Ya. Oke, ya tadi kata Cak Andang, kenapa harus memprediksi gempa gitu ya? Jadi sekarang barangkali harus diluruskan. Yang Cak Andang itu bukan ada dua gempa ini. Yang satu adalah gempa prediksi jangka panjang gitu ya. Ini kan proses gempa itu merupakan satu siklus deformasi elastik ya. Kalau dia elastik. Recording stopped. Ganti orangnya yang Ya, sudah jelas, tapi biasanya kalau di alam seperti ini, jadi tidak lebih menuju ketidakberaturan karena berbagai macam lah ya. Karakteristik fisik dari sesarnya juga ada banyak parameter, kemudian juga ada pengaruh dari luar juga, jadi bukan sistem yang tertutup ya, sehingga menyebabkan siklus gempa itu agak tidak beraturan. Ada yang sangat tidak beraturan, ada yang agak beraturan, lain-lain lah. Tapi pada intinya siklus gempa ini kalau dari jangka panjang bisa perkirakan waktunya secara garis besar lah gitu ya. Jadi ada satu gempa yang periode ulangnya itu antara 200-300, ada yang dari 1000-2000, bahkan ada yang puluhan ribu. Nah ini yang perlu kita tahu, ini yang perlu kita riset, kata Cak Andang gitu ya. Yang masih sangat susah sampai sekarang, meskipun impossible sih tidak, tapi susah, yaitu memprediksi kapannya. Nah ini yang dimaksudkan oleh Cak Andang itu kapannya memang sangat-sangat susah. Dan ini risetnya riset yang lain ya. Jadi bukan riset siklus gempa, tapi yang dimonitor, yang diteliti adalah prekursor. Jadi tanda-tanda alam yang berhubungan dengan persiapan satu sumber gempa untuk meledak gitu ya. Seismic cursor gitu ya. Bisa dari elektromagnetiknya, bisa dari perubahan muka air tanah yang ada di dekat sumber gempanya, dan lain-lain. Ada banyak hal. Nah ini yang masih sangat susah. Jadi barangkali ke depan kita bisa, tapi untuk sekarang rasanya masih susah. Meskipun kalau kalau eksperimental memang banyak, tapi untuk praktis nggak bisa karena ketidakpastiannya lebih sangat besar. Oke. Tadi juga sudah dibahas sedikit oleh Pak Daryono ya. Jadi yang disebut sebagai megatrust itu adalah batas lempeng dari zona subduksi. Yang disebut megatrust adalah batas lempeng dari zona subduksi yang bagian dangkalnya, shallow subduction zone ya. Kalau yang di dalamnya biasanya disebut sebagai zona Benioff. Jadi pada intinya megatrust cycles juga itu merupakan deformasi elastik. Dia ditekan terus oleh lempeng yang bergerak ke bawah sampai melebihi coefficient friction dari bidang sesarnya, kemudian dilepas gitu ya. Kalau proses ini ada di dalam laut, maka dapat membangkitkan tsunami seperti yang di gambar ini. Baik, secara fisik proses megatrust ini bisa diamati. Jadi ketika terjadi akumulasi regangan tektonik, ini tertekan ke dalam, maka kita lihat kepulauan di Mentawai itu akan tertekan ke bawah alias tenggelam gitu ya. Nah ini juga yang kita amati ketika sebelum gempa Nias. Sebelum gempa Nias kita lihat pohon-pohon kelapa ini yang di dekat pantai tenggelam. Kan waktu ditanam pohon-pohon kelapa itu harusnya kan ada di bawah air. Nah waktu sebelum 2004 itu sudah tenggelam di bawah air gitu ya. Nah setelah ada kejadian gempa Nias tahun 2005 Maret, 3 bulan setelah gempa Aceh, maka pohon-pohon kelapa yang tadinya tenggelam sekarang ada di Recording in progress.
tengah pulau, karena Pulau Nias bagian barat terangkat sampai 3 meter gitu ya. Selain yang terangkat, di bagian dalam dari megatrustnya karena pulau itu akan tenggelam. Jadi ada yang terangkat, ada yang tenggelam ketika terjadi gempa. Nah ini adalah bagian yang tenggelamnya ketika gempa Nias tahun 2005, seperti di Pulau Bale ini dia tenggelam sampai 1 meter, kemudian Haloban ini di daerah Aceh juga tenggelam sampai 0,5 meter, sehingga perkampungan ini menjadi di bawah air. Seperti itu. Kejadian terangkatnya pulau-pulau ketika gempa itu kita ukur dengan menggunakan mikroatol ini. Jadi sebelum gempa, mikroatol ini harus di bawah air. Dia tidak bisa hidup di atas air, sehingga dia persis di batas air. Sehingga ketika koral ini terangkat, maka kita bisa mengukur dengan cukup akurat gitu ya, berapa besar pengangkatannya yang terjadi. Nah, dari data itu kita bisa memetakan pengangkatan yang terjadi ketika tahun 2005 gempa Nias gitu ya. Nah, ini kita lihat besar pengangkatan yang paling maksimal itu adalah ada di sini, di Nias Barat ini, terangkat sampai 3 meter. Nah, yang wilayah yang tenggelam adalah yang di sebelah timur dari garis yang putih ini. Kira-kira demikian. Nah, kemudian juga kita bisa mempelajari sejarah-sejarah gempa masa lampau, tadi sudah disinggung oleh Pak Singgi sedikit ya, dari mikroatol. Jadi kita melihat mikroatol yang berada masih di bawah air, ini yang masih hidup gitu ya, yang ada coklat-coklatnya itu. Kalau kita potong ini sedang dipotong ke dalam, maka mikroatol ini dari dalam, dari senternya ke sampingnya itu merekam perubahan muka air laut, yang dalam hal ini berkaitan dengan siklus gempa. Nah, kita melakukan sampel dari koral ini, mulai dari yang hidup sampai juga yang mati ketika gempa besar di masa lampau. Ini sangat banyak, ada puluhan di berbagai lokasi di Mentawai, ada yang di pinggir pantai, ada juga yang di di lepas pantai begitu. Nah, kira-kira bentuk dari mikroatol ini yang cara kita membaca gempa-gempa yang terjadi pada masa lampau begitu ya. Kita bisa analisa, kita bisa satukan sehingga pada akhirnya kita bisa menceritakan tentang siklus gempa di wilayah barat Sumatera ini. Selain dari mikroatol, kita juga sudah memasang jaringan continuous GPS ini. Ini juga sebenarnya sama fungsinya dengan koral mikroatol gitu ya, tapi tentunya dengan ketelitian yang sangat tinggi, tapi periode rekamannya pendek gitu ya, dibandingkan dengan mikroatol yang akurasinya tentu lebih rendah, tapi rekamannya bisa sampai ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Ini jaringan GPS yang kita pasang di Sumatera. Baik, jadi dari data mikroatol ini kita bisa merekonstruksi sejarah siklus gempa. Nah, ini adalah rekonstruksi sejarah siklus gempa megatrust Aceh Andaman. Jadi kita tahu ada pengangkatan besar di sini dari koral mikroatol sampai lebih dari 2 meter di sini. Nah, ini 1,5 meter di Semelunya ya, tahun 2004. Nah, sebelumnya itu pernah juga terjadi pengangkatan yang bahkan lebih besar di tempat lokasi yang sama ya. Recording stopped. Kemudian Recording in progress. 50-an AD dan sebelumnya. Ada sejarah siklus gempa ini, maka kita bisa tahu bahwa periode ulang dari megatrust Aceh ini sekitar 500 sampai 600 tahun. Dan di sini ada hal yang menarik begitu ya, bahwa siklus gempa dan tsunami di Aceh ini kelihatannya terkait erat dengan sejarah perkembangan dari Aceh gitu ya. Baik, jadi dari sejarah gempa sebelum tahun 2004 gempa Aceh, kita tahu bahwa megatrust Sumatera ini memang sangat produktif, sangat potensial untuk menghasilkan gempa besar. Ini yang tercatat sejarah. Di Nias itu yang terakhir tahun 1861, tadi sudah dibahas oleh Pak Daryono ya. Kemudian tahun 1799 dan 1833 ini di Mentawai dengan magnitudo lebih dari 8,5 gitu. Nah, di wilayah utara ini memang dalam sejarah ya tidak pernah tercatat gempa yang lebih dari 8, sehingga gempa Aceh tahun 2004 ini cukup membuat kaget para peneliti dan masyarakat pada umumnya ya.
Kenapa tiba-tiba ada gempa besar di sini, padahal dalam sejarah belum ada, gitu ya. Nah di Semeru ini itu pernah terjadi gempa yang karakteristiknya seperti gempa Mentawai tahun 2010. Kita sebut sebagai slow earthquake, gitu ya. Guncangannya kecil tapi tsunami-nya besar. Nah ini juga yang satu alasan kenapa di Semeru ini masih ada, kita bilang sebagai ini lokal ya, local wisdom, karena sejarah 1907 ini masih tertanam di masyarakat, gitu ya. Wisdomnya itu, jadi kalau ada air surut, ada gempa, maka cepat lari ke darat, begitu. Rekaman sejarah ini tidak terekam di masyarakat, sudah hilang. Baik, jadi dari data mikroatol ini kita sudah bisa mereproduksi siklus gempa di seluruh barat Sumatera, mulai dari yang segmen Aceh Andaman ini, yang siklusnya 600-an, kemudian juga segmen Nias, ini siklusnya lebih pendek, sekitar 150-an, jadi terakhir tahun 2005, sebelumnya tahun 1891. Nah yang di Mentawai ini yang menjadi fokus penelitian saya waktu itu, dan juga menjadi bahan disertasi saya waktu itu, jadi sebagian hidup saya habis di sini ini ya, lebih dari 10 tahun, sampai 15 tahun malah, termuter di Mentawai ini. Nah di Mentawai ini siklusnya sekitar 200 sampai 300 tahunan gitu. Jadi yang tercatat dalam sejarah yang terakhir adalah tahun 1797 tahun 1833 dengan 1833. Jadi dia itu melepaskan akumulasi rekamannya selalu kembar begitu ya, kalau dia lihat dari sejarah. Nanti kita lihat, itu satu fenomena yang menarik. Nah sekarang dari siklus gempa di Mentawai ini, megatrust Mentawai, kita tahu bahwa kita ini sekarang sudah berada di akhir siklus gempa begitu ya. Bahkan sebetulnya sudah masuk ke pelepasan pergerakan gempa, dimulai dengan gempa megatrust tahun 2007. Nah ini adalah rekaman sejarah gempa di Sumatera ya, dari rekaman seismik, instrumental seismik. Nah, kita lihat, tadi juga Pak Daryono sudah menceritakan bahwa wilayah barat Sumatera ini sangat ramai, khususnya sejak tahun 2000 gempa Bengkulu begitu ya, tahun 2000 gempa di Bengkulu. Nah, kemudian tahun 2002, tadi diceritakan oleh Pak Daryono, ini terjadi di sini di Semeru. Dan itu adalah berada di pinggiran megatrust Aceh Andaman yang besar ini. Di pinggiran ya, di pinggiran Aceh Andaman. Meskipun kita tahu bahwa, nah ini kita bisa bilang sebagai foreshock yang 2002 ini. Dan kita tahu juga bahwa jarak antara foreshock dengan mesoknya bisa 2 tahun. Kalau seperti kasus di Aceh begitu ya. Recording stopped. Tapi dari gempa megatrust 2004 ini tahun 2004 ya, Desember, dia bisa memicu segmen Nias hanya dalam waktu 3 bulan. Gempa Nias terjadi Maret 2005. Nah kemudian yang kita juga sebetulnya cukup cukup heran juga begitu ya, karena setelah gempa Aceh, kemudian gempa Nias, dan kita tahu bahwa segmen Mentawai yang kuning ini juga sudah di akhir siklus begitu. Ini kok tetap kuat begitu ya. Jadi setelah tahun 2004-2005 malah kita dikagetkan oleh gempa tahun 2007 di Bengkulu. Jadi segmen Mentawai ini dilewat begitu ya, di bypass. For whatever reasons begitu yang kita tidak jelas juga. Nah, tidak tahu. Oke, nah sekarang kita fokus ke Mentawai ini ya. Kita lihat sejarah gempa besar di Mentawai dari koral mikroatol. Jadi di segmen Mentawai ini pernah terjadi gempa abad 14 nih ya. Dan kelihatannya di abad 1350-an ini ya terjadinya. Kemudian di tahun 1600-an terjadi juga gempa. Ini tidak tercatat dalam sejarah ya, tapi tercatat oleh koral. Ada yang menariknya di sini terjadi 2 kali di abad 17 ini, di awal tahun 1600-an, kemudian juga di akhir abad 17, jadi 2 kali kembar ya. Kemudian yang paling dekat dengan kita adalah
yang tahun 1797 bisa lihat di sini itu memecahkan segmen Mentawai mulai dari tepi Pulau Batu ini sampai ke tepi Pagai Selatan di sebelah selatannya itu tahun 1797. Kemudian terjadi tahun 1833 ini yang paling akhir yang memecahkan segmen dari Mentawai juga ini ya, yang di bagian selatannya dari Sipora sampai ke selatan. Kemudian, nah ini dari grafik ini kita tahu bahwa sekarang kita sudah ada di akhir siklus gempa. Ini kita sering katakan setelah gempanya tahun 2005 begitu ya. Dan ternyata memang kelihatannya benar begitu. Di tahun 2007 itu terjadi gempa di sini. Meskipun ternyata yang pecah tidak seluruhnya segmen Mentawai, tapi hanya di sebelah selatannya saja. Dan tidak hanya satu pukulan, tapi ada 3 pukulan. Gempa magnitudo 8,4 di sini, kemudian yang 7,9 di tengah ini, yang di Pagai Utara ya. Nah, kemudian magnitudo 7,0 di Sipora ini, ada 3 kali pukulan. Gitu. Nah, kemudian juga kita dikagetkan juga dengan gempa tahun 2010 di Mentawai, yang termasuk sebagai slow earthquake ya, goncangannya sedikit tapi tsunami-nya besar, itu 7,8 itu di sini. Jadi pada dasarnya segmen Mentawai ini sudah mulai pecah, jadi siklus dia sudah bukan di akhir siklus tapi sudah memasuki masa pelepasan regangan tektonik, dan sebagian bagian selatan dari segmen Mentawai ini sudah pecah. Ini adalah data kuncian megatrust dari data GPS ya. Jadi kita melihat di sini kan ada pergerakan tektonik karena pergerakan lempeng sekitar 5 cm-an ya. Tapi pergerakan tektonik lempeng itu dia tidak seluruhnya menjadi regangan tektonik, tergantung dari seberapa besar kunciannya. Jadi yang bulat-bulat itu adalah besarnya kuncian, yang merah berarti kunciannya 100%, artinya pergerakan 5 cm menjadi regangan tektonik yang besarnya 5 cm juga. Kalau yang putih artinya itu aseismik gitu ya, clipping. Kalau yang hijau ya yang rendahnya gitu. Nah, dari sini kita bisa memetakan di mana ada kuncian gitu. Dan ini terbukti. Terbuktinya ini sudah kita buat sebelum 2004 ya. Jadi kita lihat bahwa yang di Nias ini memang dilepaskan tahun 2005. Waktu itu untuk di wilayah Aceh kita tidak bisa analisa karena kondisinya ya. Nah ini sekarang kita fokus di yang di Mentawai ini, yang merah ini. Bagaimana sekarang statusnya. Nah ini kira-kira demikian ya. Jadi yang ini, Nias 2005 sudah lepas. Nah kemudian kita perhatikan yang di Mentawai ini ya. Ini 2007 dilepaskannya, 2007 3 kali pukulan. Kemudian yang ini yang Pagai 2010 ya, yang 7,8. Jadi sisanya masih cukup banyak di utara ini, yaitu di bawah Siberut dan Sipora juga sebagian dari Pagai Utara. Baik, ini lebih detailnya lagi. Jadi saya mencoba untuk menghitung lah begitu ya, sebetulnya seberapa besar slip yang terakumulasi di segmen Mentawai. Kalau kita asumsikan akumulasi ini terjadi sejak gempa terakhir di wilayah sini ya, 1797 dan 1833, kemudian dikalikan dengan slip rate-nya yang sampai 5 cm, kemudian dikalikan dengan koefisien dari kunciannya di setiap titik ini. Nah ini hasilnya. Jadi ini akumulasi yang terbesar yang ada di Mentawai. Kemudian kita tahu yang ini sudah dilepaskan tahun 2007 begitu, sehingga sekarang kondisinya seperti ini. Jadi ini yang sudah lepas, kemudian yang kuning ini juga sudah dilepaskan tahun 2010 ya. Jadi sebetulnya yang tersisa adalah tinggal yang ini. Dan yang ini kalau kita hitung dengan rumus Kanamori ya, momen magnitude, itu masih 8,8. Jadi masih cukup besar. Nah tadi Pak Daryono sudah singgung ya sebetulnya di sekeliling dari seismic gap Mentawai ini sudah cukup banyak terjadi gempa-gempa magnitudo 6-7 gitu ya, selain yang besar-besar tadi kan.
mulai dari Aceh 2004, kemudian Nias 2008, kemudian juga yang 2007 Bengkulu ini, kemudian yang 2010 Pagde ini, kemudian tadi Pak Daryono juga menyinggung tentang event gempa tahun 2019 gitu ya. Ini ada di sini, jadi ini ada juga di pinggiran dari segmen Mentawai yang tersiksa di pinggiran selatannya gitu. Nah, kemudian juga terjadi di sini di pinggiran utaranya di wilayah Batu. Nah, yang terakhir 14 Maret 2022 ini terjadi di sini, jadi pas di pinggiran dari Garut gitu ya. Nah, ini juga perlu kita camkan bahwa yang namanya main shock, rupture, the next rupture itu ya semuanya ini gitu ya. Dan tadi kan Pak Daryono bilang ada satu teori bahwa kalau namanya post shock itu ciri-cirinya ada akselerasi dari gempa-gempa menuju ke titik inisiasi dari megatrust yang besar. Tapi perlu kita ingat bahwa rupture yang kemungkinan besar yang akan datang, yang 8,8 ini, bisa diinisiasi dari mana saja. Jadi inisiasi rupture-nya bisa di tengah, bisa juga di pinggir, di sini, bisa di mana saja gitu ya. Jadi ya gempa yang kemarin sudah dekat, sudah ada di situ begitu ya, sudah ada di lokasi yang bisa menjadi titik inisiasi dari rupture besar yang berikutnya. Jadi memang sekarang ini ibaratnya kalau misalnya Cak Anang bilang bahwa kejadian gempa itu seperti mati gitu ya, ya kita sudah tahu bahwa segmen Mentawai ini sudah tua renta, sudah penyakitan, gitu, sudah batuk-batuk barangkali begitu ya. Jadi orang bisa bilang bahwa ini sebentar lagi mati nih, tapi kan kita juga tetap ya, tidak bisa tahu ini kakek ini matinya apa besok, apa minggu depan, apa masih ada beberapa tahun lagi, kan kita tidak tahu ya. Jadi yang namanya sudah dekat ini ya seberapa dekat gitu ya. Nah, selain itu juga kita juga tidak tahu pasti apakah ini akan pecah sekaligus 8,8 atau masih bisa dipecah lagi gitu ya, bisa ditawar. Nah, jangan pecah sekaligus lah, tapi sebagian-sebagian gitu. Tapi itu pasti terjadi nanti pas datang. Nah, ini yang perlu kita mitigasi. Wah, udah nggak bisa bergerak nih. Sudah dekat mungkin ya. Tidak kunci dan Kalau di screen saya ini nggak bisa bergerak, Kak. Yang dilihat di situ gimana? nggak bisa juga. Nah, Oh, berarti sudah habis. Ya, demikian. Terima kasih. Habis. Prof Dani. Ya. Terima kasih Prof Dani presentasinya. Tadi memang yang paling terakhir menarik adalah satu ya, memang susah dijawab. Mungkin kalau tadi ngobrol Cak Andang ya ditawar dengan doa ya Cak Andang ya. Apakah pecah sekaligus atau tidak itu kan Prof Dani ya. Tapi saya tanya ke Prof Dani nih, karena Prof Dani di BRIN ya. Kalau dari sisi gempa, katakan itu nanti pecah besar kan kita perlu early warning systemnya seperti apa ya, apalagi kalau ini bukan tsunami. Nah ini menurut Prof Dani itu gimana ini? Sekarang sebenarnya early warning system itu di bawah BRIN atau di bawah Kemenristek ya? Dan ini nanti secara birokrasi seperti Prof Dani itu berpijaknya gimana ini supaya kita kalau melihat kondisi yang ada. Terima kasih Prof Dani. Ratu warning sekarang di bawah BMKG itu. Jadi pertanyaannya ke di bawah BMKG. Ya. Pusat Tsunami Sistem ya. Jadi malah lebih terintegrasi ya dengan tadi ya mitigasi yang BMKG ya, Bro. Halo. Betul. Ya. Halo, ya betul. Ya. Tapi kalau dari ini pandangannya Prof sendiri, walaupun susah, memang apalagi tadi sudah dikatakan ada foreshock ya yang pernah 2002. Ini kelihatannya gimana, Prof? Memang susah ya, tidak bisa diprediksi atau bagaimana ya, memang ya. Ya, kalau saya melihatnya kejadian gempa-gempa di sekitar Mentawai ini saya sih bilangnya satu keberkahan gitu ya untuk masyarakat di Sumatera Barat Bengkulu. Artinya
Dan sekaligus soalnya ada juga banyak gempa besar yang tidak ada pokoknya sama sekali. Maka tidak ada gempa-gempa yang Recording in progress. besar gitu ya. Nah, tapi khusus untuk Mentawai ini tidak demikian gitu ya. Banyak sekali warningnya. Jadi saya pikir hal ini yang harus menjadi satu harus disyukuri dengan mitigasi yang lebih serius. Karena saya tahu lah ya, begitu yang dulu waktu kita pernah mitigasi di tahun 2010-2012 kita giat menyiapkan mitigasi di Kota Padang, kemudian masyarakat sudah lebih aware, tapi kelihatannya setelah 10 tahun ini tidak lupakan. Jadi ya kita harapkan dengan kejadian ini orang bisa lebih ingat lagi dan lebih mempersiapkan diri lagi. Gitu. Ya. Terima kasih Prof. Gani, presentasi yang detail dengan visual ya, yang apalagi dari data-data riset yang dilakukan sendiri oleh Prof. Gani. Dan ini sebagai penanggap ini, di sini ada Pak Andang, kalau kita manggil mungkin kalau dari sisi gelar, kalau ada yang belum kenal karena ini banyak, Dr. Insinyur Andang Baktiar MSc bisa disebut Cak Andang, kalau nyebutnya Prof. Gani bisa disebut Geolog Merdeka. Namun yang jelas bahwa beliau itu pengalaman di minyak, dia juga lulusan dari ITB, melanjutkan ke Colorado School of Mine, dan melanjutkan lagi doktor di ITB. Dan dia pernah menjadi ketua IAKI 2 kali di periode 2002 sampai 2005. Ini 2 kali. Kalau tidak ada konstitusi IAKI yang menyatakan maksimum 2 kali, kayaknya 3 kali juga itu Andang pengennya, kan gitu. Tapi ada batasan-batasan konstitusi IAKI yang Pak Andang mau tidak mau terpaksa harus 2 kali. Monggo Pak Andang yang untuk menanggapi apakah dari sisi pengalaman Pak Andang rasional ditambah dari tadi kalau lihat lagunya dari sisi religiusnya Pak Andang melihat gempa mungkin bisa diintegrasi dengan rasional dari penelitian Pak Daryono dan Prof. Daniel. Monggo Pak Andang, silakan. Halo, sudah masuk? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi udah diperdengarkan oleh Pak Amin suara tentang gempa bumi dan tsunami itu. Yang dibicarakan oleh Prof. Gani, yang dibicarakan oleh Dr. Daryono, itu semuanya menarik sekali. Seperti para dokter membicarakan, ini kepalanya ini udah keblok di sebelah sini nih. Sebentar lagi ini langsung stroke, langsung mati nih. Asik nih. Jadi serius nih. Saya mau menganalogikan seperti itu karena ini jadi sangat penting ketika kita menganalogikan gempa bumi dan tsunami itu seperti mati sebenarnya di tempat-tempat megatrust itu. Itu udah pasti akan jadi. Terus ngapain gitu loh dibahas ininya, kira-kira nanti ada slip sekian, ininya segini, terus nanti matinya ya sekitar 70 tahun lah sampean itu. Terus mau apa gitu. Jadi ini penting, sejak saya jadi ketua IAGI dulu itu gempa tsunami Aceh sama Dani dan kawan-kawan yang lainnya terus keliling Indonesia untuk meyakinkan kepada orang bahwasanya tolong dong mitigasi. Bagian dari mitigasi itu apa yang dilakukan oleh Dr. Daryono dan apa yang dilakukan oleh Prof. Dani. Tetapi nggak perlu semua orang nanyain kayak gitu, seperti sama dengan nggak perlu orang nanyain, dok, kapan saya mati dok? Ya kamu pasti mati lah. Kamu pasti mati. Nah, masalahnya bedanya ini dengan kesehatan. Ketika Dr. Dani Hilman, Profesor Dani Hilman, Dr. Daryono atau Dr. Bumi Daryono, Dr. Bumi Dani Hilman itu mendiagnosa buminya, mereka berdua itu nggak bisa ngobati bumi itu, nggak bisa. Nah, kalau dokter-dokter yang mau bikin orang prediksi mati, itu masih bisa nahanan sedikit, dikasih bypass jantung, dikasih ini sehingga agak diperpanjang sedikit, itu namanya mitigasi ke orangnya. Nah ini mitigasi ke buminya nggak bisa. Jadi yang jauh lebih penting, biarkanlah Dani,
Pak Daryono, siapapun juga, semuanya memprediksi itu oke, itu urusan mereka. Itu nanti urusan kebijakan. Tetapi kita semua harus memberitahukan kepada masyarakat, siap. Soalnya nothing you can do. Tidak akan ada apapun yang bisa kamu lakukan dengan tadi itu kuncian-kuncian yang digambarkan Dani dengan indahnya 8,8 mau lepas, mau ini. Terus Pak Daryono mengatakan, ya ini namanya foreshock. So what kalau foreshock? Toh nanti juga akan ada, nanti juga dia akan pecah. Nah kalau pecah terus mau ngapain? Ya kalau pecah saya mau pergi Pak. Jadi kenapa? Ya mungkin kasih tahu lah sehari sebelumnya saya mau pergi dulu dari Padang. Nggak bisa kalau gitu. Nggak bisa sampai ke detik waktu hari kayak gitu. Makanya ini jadi penting saya tampilkan di sini itu. Jauh lebih penting mempersiapkan diri. Ini banyak sekali masyarakat awam yang nonton di sini. Saya katakan bahwa Anda tadi sudah melihat dengan indahnya istilah-istilah geologi, istilah-istilah seismik, istilah-istilah koral, istilah-istilah yang macam-macam untuk menunjukkan you gonna die. Kita mau mati. Tapi mau ngapain gitu setelah itu? Ya kalau mau mati, makanya di lagu saya katakan, ya perkuat iman, buat jalan ke surga, jalur evakuasi, sistem tanggap bencana dan sebagainya. Ini yang kita sering lupa. Kita tuh sibuk aja, wartawan nanya terus. Ini kira-kira nanti akan jadi lebih besar Pak. Iya, terus mau apa kamu kalau lebih besar? Ya nggak sempat ngapa-ngapain jadinya. Jadi ini jadi lebih penting karena ini forumnya Mageti, forum ngopi ya, forum Singgi mengatakan ini geologis merdeka harus marah-marah. Saya marah-marah terus kalau ini dari dulu. Kenapa? Kita nggak pernah sadar bahwasanya kita harus mempersiapkan diri. Coba dulu itu begitu 2005, ini makanya waktu kemarin ada gempa itu 6,7, saya tulis di Facebooknya Pak Daryono juga, saya jadi ingat tahun 2005, Dani, saya ketua IAGI, Dani di sana istilahnya bintangnya lah sama KMC itu, dia presentasi tentang Mentawai dan beberapa saintis Jepang juga bikin analisis segala macam untuk menunjukkan bahwa ya udah ya gempa segmen Mentawai Siberut itu sudah waktunya. Plus minus berapa? 25-30 lah dan waktu itu kan aku masih ingat banget malam-malam itu. Terus Kerisnya bilang ya udah kalau gitu kita tulis saja dalam masa waktu generasi muda di daerah Padang, Sumatera Barat dan Bengkulu itu akan pecah. Artinya apa? Itu tambah 25 tahun ya tahun 2030 atau dari 2005, 2006, 2007 setiap saat sampai sekarang pun itu bisa pecah. Ya pecahnya bisa di trip kayak Dani tadi bilang itu bisa juga 8,8 langsung. But it's there. Nah ini jadi penting. Satu hal prediksi itu juga perlu dilakukan oleh Dani dan kawan-kawan. Kita cukup melihat dengan keindahan seperti melihat anatomi otaknya manusia ditampilkan oleh dokter kita. Kalau ini gini ada blok ini ada ini. Oh aduh ngeri sedap ya itu ya. Terus mau gimana? Nah kalau dokter bisa ngobati itu memperpanjang sedikit. Dokter Bumi Dani Hilman, dokter Bumi Daryono itu nggak bisa ngobati bumi, nggak bisa. Ya tetap aja itu akan pecah. Jadi maksud saya nanggapi ini untuk menghimbau kita semua. Mari kita muliakan dalam tanda kutip ilmu pengetahuannya Pak Profesor Dani Hilman itu dan Pak Daryono itu. Dengan memberikan respon positif, bukan sekedar mengagumi mereka, tapi ayo sama-sama yang melakukan mitigasi. Nah ini adalah tanggung jawab siapa? Pemerintah yang bertanggung jawab atas kemaslahatan dan keselamatan rakyat semuanya. Nggak bisa satu orang memitigasi, nggak bisa. Itu harus pemerintah, harus sekumpulan orang. Dan sekumpulan orang itu siapa salah satunya? Mageti, IAGI, Mas Singgi Widakdo, Pak Indra Badri, Mas Burhanuddin, ya, dan semua kita di sini kita harus sama-sama. Dan itu sebenarnya sudah ada semua sih sebenarnya apa yang harus dilakukan. Cuman tahun 2005 itu
Akhirnya setiap tahun dilakukan yang disebut sebagai tsunami warning drill, gitu, gempa. Setelah 2-3 tahun dilakukan, nggak dilakukan lagi setelah itu. Nah sekarang waktunya kita kasih alert gitu. Ayo, ini udah menurut Dani, menurut Daryono mungkin ini akan waktunya nih, bisa besok, bisa lusa dan sebagainya. Nah untuk itulah makanya waktu itu saya juga bikin, selain di Mentawai itu ada 15 daerah potensi gempa dan tsunami. Waktu saya bikin tahun 2018 akhir, ini di-share lebih dari 1.500 orang di Facebook saya. Itu termasuk salah satunya yang nomor 1 gitu. Itu adalah ini Megatrust Mentawai. Ya karena saya bukan ahlinya di situ, Dani yang riset itu, Pak Daryono yang dokter urusan kayak gituan. Tetapi itu dengan gampang aja kita lihat kok bahwasanya Megatrust Mentawai itu nomor 1 itu, dan ini sekarang mau keluar. Terus tadi Dani juga mengatakan ada Megatrust Selat Sunda. Seringkali, jangan menakut-nakuti dok. Itu ada kok, itu pasti ada. Cuman apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah ini jadi penting ini. Apa yang sudah kita lakukan? Memperkuat Selat Sunda, memperkuat Jakarta, memperkuat Lampung. Terus Patahan Cimandiri, Patahan Lembang, Patahan naik Surabaya Bojonegoro, Patahan naik Selat Madura, Palu Koro malahan udah bergerak waktu itu kan. Palu Koro udah bergerak, Palu. Patahan naik offshore Sulawesi Barat, Mamuju kemarin sudah bergerak. Ini pada 2018 saya bikin ini. Terus zona penunjaman Sulawesi Utara, gempa tsunami Tarakan, Patahan Sumatera kemarin 12 segmen. Itu kemarin di Pasaman juga bagian dari itu juga. Baribis, Megatrust Jember Banyuwangi termasuk daerah Malang itu. Megatrust Bali Lombok Sumbawa, Patahan Sorong zona penunjaman Papua Utara. Nah ini hanya menyebutkan 15 yang saya lihat menjadi penting, dan nomor 1-nya siapa? Megatrust Mentawai itu. It's the time. It's the time. Jadi saya menanggapi ini semua dengan, ayo gempa bumi dan tsunami itu seperti mati. Udah nggak bisa diobati lagi, pasti mati. Ya ayo siap-siap, jalur evakuasinya kayak gimana, jalur ininya kayak gimana, ya. Yang perlu dilihat lagi, bangunan-bangunannya udah kuat atau belum, itu yang harus dilakukan sekarang. Silahkan Pak Dani maupun Pak Daryono tetap riset terus itu memprediksi mungkin nanti radonnya bisa keluar jam 2 jam sebelum gempa bisa diketahui, bagus lah itu. Tapi tetap aja akan gempa dan tsunami, itu udah pasti. Jadi itu aja tanggapan dari saya Mas Igi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andang. Ini kalau ngopi di kafe menjadi tidak ngantuk setelah Pak Andang keluar ya. Tapi Pak Andang, saya kurang sependapat pada apa yang ditulis Pak Andang, bahwa Pak Dani, Pak Daryono itu sama dengan Pak Andang. Kan Pak Andang minta beramal soleh untuk sekitarmu. Nah, beramal solehnya Pak Daryono, Pak Prof Dani yang melalui keilmuannya mitigasi, sehingga dengan mitigasinya Prof Dani dan Pak Daryono yang mestinya yang korban 1.000 kan bisa jadi 500, dan yang 500 sempat berdoa dulu kan sebelum mati kan, sehingga menurut saya semua menjadi bermanfaat, dan kan gitu. Iya betul, tapi mitigasi dalam konteks seperti diceritakan Pak Daryono tadi, it's really different thing dengan apa yang diceritakan soal prediksi gempa itu. Jadi itu sangat berbeda. Kita juga ngapain sih cerita tentang, ya bagus menceritakan bahwa gempa itu karena subduction, gempa itu karena ini, itu dan sebagainya. Itu bagian dari pendidikan masyarakat. Tapi jauh lebih penting adalah menyiapkan masyarakat itu sendiri. Salah satunya dengan cerita. Tapi cerita saja tidak cukup. Harus ada gerak nyata, memindahkan jalur evakuasi, bikin jalur evakuasi, memperkuat bangunan dan sebagainya. Jadi tetap, jadi beramal soleh itu salah satunya adalah memberikan ilmu. Tapi ilmu bahwasanya kita mati semua orang udah tahu kok itu. Semua orang udah tahu bahwa kita akan mati gitu. Cuman ya itu menyadarkan kita mau mati, mau ngapain kita itu penting. Itu sebenarnya poin saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andang ya. Mudah-mudahan ilmunya Pak Daryono, Prof Dani ini nanti kan dengan ilmunya, rasionalnya untuk mitigasi muncul data dulu.
Pak Andang ya, kalau tidak dirasionalkan kan APBN nggak bisa keluar, nanti mitigasi nggak bisa masuk kan gitu, sehingga semua berlomba-lomba dengan ilmunya untuk kepentingan itu. Ini saya lanjut karena sudah menunjukkan jam 9:30 dan pesertanya juga bertahan ya. Ini ada pertanyaan mungkin Pak Daryono atau Prof Dani sudah membaca atau saya bacakan? Monggo. Saya mau komentar dulu sedikit nih sama teks lagunya Cak Andang ini. Oh, masalah aman. Cak Andang rajin-rajin riset kebencanaan tentang sumbernya, lokasinya, efek sampingnya. Ini ada yang kurang nih Cak Andang. Efek sarungnya belum dibahas ini. Ya, Pak Daryono, siap? Halo, Pak Daryono? Halo? Pak Daryono? Ya, siap. gimana Pak Daryono? Bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di chat atau ini? Tadi itu tidak sempat Bapak, karena saya itu Saya memperhatikan Pak Dani dan Pak Andang. Ini kan sering terjadi gempa ya Pak, jelas itu Pak. Ini ada pertanyaan Pak. Pengulangan gempa di Aceh, terus apakah ada Pak, ini pertanyaan dari Mas Warsito, gempa tinggi sering tidak terjadi tsunami dan ini penjelasannya sedikit bagaimana dan apakah peta zonasi prediksi adanya gempa dan tsunami itu sudah ada Pak ya? Gitu. Pak, lanjut Pak. Betul Pak, kalau peta hazard kan sudah dibuat oleh kawan-kawan di Pusgen juga, kemudian BMKG juga banyak membuat peta-peta inundasi, landa, tsunami Pak. Jadi itu semua untuk acuan mitigasi. Jadi kita akan terus membuat peta-peta itu untuk acuan pemerintah daerah dalam menata ruang agar berbasis risiko kepada tsunami. Ya, oke. Pak, ini ada pertanyaan dari kelihatannya dari dosen senior geologi nih Pak Daryono. Pertanyaannya jelas bahwa Mentawai itu kan di daerah ya seismik ya dari itu dan bangun. Terus bagaimana dengan kondisi bangunan itu mengingat prediksi gempa berskala magnitudo sangat tinggi, apa yang dilakukan BMKG Pak terhadap bangunan yang telah atau usulan bangunan yang ada dan telah akan mau dibangun? Monggo. Ya, kalau di BMKG kan kita menyediakan data terkait dengan tim series percepatan kita tanah, kemudian juga parameter itu menjadi acuan untuk kawan-kawan yang memetakan hazard Pak, dan dari situ maka itu diadopsi oleh kawan-kawan teknik sipil gempa untuk tapi kalau terkait dengan BMKG langsung kan kita tidak memiliki tugas itu, tapi kita memiliki sosialisasi dan saran terhadap masyarakat pentingnya membangun bangunan tahan gempa, kemudian bahan yang atau bahan ringan yang desain menarik sehingga fleksibel dalam menghadapi gempa. Jadi ada dua pilihan. Yang nggak boleh itu membuat bangunan yang tembok asal bangun yang itu bisa berisiko roboh dengan kualitas yang buruk itu, Pak. Ya, Pak Prof Dani, ini ada pertanyaan dari ya, nah, ini sebenarnya apakah Dani bagaimana sih mengugang risetnya di lapangan itu Pak Prof Dani? Suaranya terputus-putus, Pak Singgi. Enggak, ada pertanyaan mengenai dari Pak Elino bagaimana mengukur tegangan Pak. Ini pertanyaannya apakah kuncian harus iya. Oh, iya. Nah, kuncian, ya. Jadi pada intinya kita kan tahu berapa cepat si lempeng itu menunjam ya. Kita tahu di situ besar kecepatan si lempeng menunjam itu kan 5 cm. Nah, kemudian dari GPS kita bisa modelkan di berbagai titik di bidang megatrustnya itu kunciannya berapa. Ada yang 100%, ada yang 80%, ada yang 60%, ada yang lebih kecil begitu. Nah, dari situ kalau kita tahu gempa besar terakhirnya terjadi kapan, nah dalam hal ini kan 1797 ya, di situ itu kan sekitar 200-an tahun, ya tinggal dikalikan aja 200 tahun kali kecepatan penenjamannya yang 5 cm kali kunciannya itu, ada yang 80%, ada yang 20%, sehingga dari situ nanti keluar slip ya,
Sleeping akumulasi di berbagai titik itu ada yang 10 meter, ada yang 8 meter, ada yang 7 meter. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tegangan tektoniknya. Jadi nanti di titik yang terakumulasi 10 meter ketika gempa ya dia bergeraknya 10 meter juga. Yang terakumulasi 5 meter ketika gempa ya bergeraknya dia 5 meter juga. Demikian Pak Singgi. Oh, nah, Pak Bro, dan ini juga ada pertanyaan dari orang Banten kayaknya. Mbak Astia apa dari Banten ini juga sempat boleh juga. Tapi kalau Mas Andang kita ini boleh juga termasuk orang yang sakit kepala kali ini. Apakah dengan Banten yang intensitas gempa kecil ini fenomena apa Pak? Jauh dari Mentawai, tapi ini fenomena apa ya? Kalau Pak nanti menjawab ini intensitas gempa kecil yang sering terjadi di Banten, ini pertanyaannya. Ya, susah kita menjawab yang spesifik ya, tapi yang pada intinya kan di sekitar situ banyak sekali ininya sesarnya dan yang apa namanya yang masalahnya kalau untuk wilayah Banten termasuk megatrasnya pengetahuan kita tidak sedetil yang di Sumatera, mungkin juga banyak peta sesar aktif yang belum dipetakan begitu. Kita juga tidak tahu juga peta kuncian yang seperti di megatras ini di Banten, kemudian gempa terakhir di megatras yang di Selat Sunda sampai ke selatan Jawa pun kita tidak tahu juga. Jadi banyak tidak tahunya sehingga kejadian gempa-gempa kecil di sekitar situ ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Oke, ya. Ini terakhir Pak Prof. Dan ini kan ini ada pertanyaan dari Mas Timbul ini kan gempa itu 7,3 toh juga terjadi subsiden ya. Apakah perlulah dipelajari kemudian gempa patahan turun yang juga membuat subsiden ya, Prof. Dan itu mungkin pertanyaan terakhir. Ya. Saya nggak ngerti pertanyaannya. Kalau gempa sesar turun memang subsiden, tapi yang gempa megatras itu juga meskipun yang paling besar yang naik, tapi ada juga yang bagian yang apa namanya yang subsiden juga, yaitu yang di belakang gitu. Ya. Enggak ini Ya, mungkin ini memang kalau kita sudah menunjukkan waktu setengah 10 ya, ini kalau pertanyaan muncul saya jawab, saya takutnya biasanya last order cafe itu jam 9 ya Pak Dhani, Pak Amin ya, sehingga menurut saya kan ini cafe mau tutup, saya menjawab kalau ini di offline itu bisa jadi ya Pak Amin ya, karena ini besok hari Selasa, saya lihat juga peserta ada yang besok bekerja. Namun demikian ini sangat menarik, terima kasih ke Prof. Dhani dan juga Dr. Daryono, ini menarik dan waktunya untuk memberikan pencerahan ya dari sisi keilmuan dan pencerahan dari Pak Andang tadi kita harus berpikir